الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, tahukah Anda bahwa gerakan sholat mampu memberikan kesehatan bagi setiap individu yang menjalankannya? Melakukan ruku dan bersujud menempatkan dahi ke tanah ke arah kiblat sebagai bagian dari salah satu ritual wajib bagi seorang muslim. Penelitian dari Binghamton University, State University of New York, gerakan fisik yang kompleks dalam sholat dapat mengurangi nyeri punggung bagian bawah. Tentu jika sholat dilakukan secara teratur dan benar. Gerakan sholat mirip dengan yoga atau latihan intervensi terhadap fisik yang digunakan untuk mengobati nyeri punggung, kata Profesor dan Ketua Ilmu Sistem dan Teknologi Industrial Binghamton University, State University of New York, Muhammad Kassoumi. Dalam penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Industrial and System Engineering itu disebutkan gerakan serupa sholat juga ditemukan dalam ritual doa umat Kristen dan Yahudi. Kesehatan fisik dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, gaya hidup, dan agama. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara ibadah dan kewaspadaan mempertahankan gaya hidup sehat secara fisik, kata Kassoumi. Doa dan ibadah dapat menghilangkan stres fisik dan kecemasan. Sementara ada juga penelitian yang menunjukkan ritual doa dapat dianggap sebagai pengobatan klinis efektif disfungsi neuromuskuloskeletal, sambung dia. Untuk sampai pada temuan itu, penelitian menganalisis gerakan digital yang dihasilkan komputer dari para partisipan, yakni pria-pria dan wanita sehat asal India, Asia, dan Amerika, dan mereka yang menderita nyeri punggung bawah. Temuan menunjukkan bahwa membungkuk adalah gerakan yang paling menyebabkan tekanan pada punggung bawah. Tapi untuk individual yang mengalami nyeri punggung bawah, gerakan yang melibatkan lutut dan bagian punggung itu justru dapat mengurangi rasa sakit. Kondisi ini berdasarkan bentuk tubuh masing-masing individu. Gerakan ini dapat dengan aman dianggap sebagai pengobatan klinis untuk nyeri punggung bawah karena membutuhkan gerakan yang berbeda secara teratur, kata Kassoumi. Bagi mereka yang mengalami nyeri punggung, menjaga postur gerakan dalam sholat mungkin merupakan hal yang sulit. Namun dalam Islam, jika individu tidak dapat berdiri, mereka diizinkan sholat dalam kondisi duduk ataupun berbaring. Lalu jika mereka mampu berdiri, mereka harus menjaga postur yang benar sebanyak yang mereka bisa. Posisi yang melibatkan lutut atau sujud meningkatkan elastisitas sendi, sehingga direkomendasikan menghabiskan lebih banyak waktu pada posisi itu, tutur Kassoumi. Menurut tim penelitian, melakukan gerakan yang salah dalam sholat justru dapat meningkatkan rasa sakit. Tim juga menyarankan perlunya studi lebih lanjut yang melibatkan individu yang mengalami keterbatasan fisik. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Apa saja manfaat gerakan sholat dalam dunia kesehatan? Berdiri lurus. Berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernapasan, pencernaan, dan tulang. Takbir. Takbir merupakan latihan awal pernapasan. Paru-paru adalah alat pernapasan. Paru kita terlindung dalam rongga dada yang tersusun dari tulang iga yang melengkung dan tulang belakang yang mencembung. Susunan ini didukung oleh dua jenis otot, yaitu menjauhkan lengan dari dada, abduktor, dan mendekatkannya, aduktor. Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan merenggangkannya,
hingga rongga dada mengambang seperti halnya paru-paru. Dan mengangkat tangan berarti merenggangkan otot-otot bahu hingga aliran darah yang membawa oksigen menjadi lancar. Ruku. Dengan ruku, memperlancar aliran darah dan getah bening ke leher oleh karena sejajarnya letak bahu dengan leher. Aliran akan semakin lancar bila ruku dilakukan dengan benar, yaitu meletakkan perut dan dada lebih tinggi daripada leher. Ruku juga mengempiskan pernapasan. Pelurusan tulang belakang pada saat ruku berarti mencegah terjadinya pengapuran. Pelurusan tulang belakang akan mengempiskan ginjal, sedangkan penekanan kandungan kemih oleh tulang belakang dan tulang kemaluan akan melancarkan kemih. Getah bening limfe fungsi utamanya adalah menyaring dan menumpas kuman penyakit yang berkeliaran di dalam darah. Sujud. Sujud mencegah wasir, mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher karena lebih tinggi, dan meletakkan tangan sejajar dengan bahu ataupun telinga, memompa getah bening ketika ke leher. Selain itu, sujud melancarkan peredaran darah hingga dapat mencegah wasir, sehingga tidak dianjurkan melakukan sujud dengan cepat karena tidak akan memberikan manfaat. Ia tidak mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang dan otot. Tak heran kalau ada di sebagian sahabat Rasul menceritakan bahwa Rasulullah SAW sering lama dalam bersujud. Selain itu, sujud adalah manifestasi ketotalan kita dalam berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Seorang hamba yang sudah menikmati sholatnya, maka jiwanya dalam titik nol, dalam kondisi yang paling pasrah dan stabil. Seseorang yang dilanda stres akan terlepas segala beban jiwa dalam posisi ini. Selain secara fisik, otot-otot leher yang kaku karena stres akan diulur, sehingga hamba yang beriman dan pandai memaknai sholatnya tidak akan pernah dilanda keputusasaan atau stres. Duduk antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud dapat mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis, sehingga dapat mencegah terjadinya pengapuran. Pembuluh darah balik di atas pangkal kaki jadi tertekan, sehingga darah akan memenuhi seluruh telapak kaki, mulai dari mata kaki sehingga pembuluh darah di pangkal kaki mengembang. Salam. Gerakan salam yang merupakan penutup sholat dengan memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri bermanfaat untuk menjaga kelenturan urat leher. Gerakan ini juga akan mempercepat aliran getah bening di leher ke jantung. Sahabat Neko Islam, semoga sahabat Neko Islam adalah orang-orang yang selalu tetap menjalankan perintahnya dengan selalu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.